Oke, kita mulai untuk pembahasan TOEFL selanjutnya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kita melanjutkan pembahasan untuk materi structure dan written expression. Kita akan mulai dari materi structure. Nah, karena kita fokusnya ke pembahasan soal, jadi kita tidak akan membahas secara khusus yang dimulai dari strateginya, tapi kita akan membahas soal terlebih dahulu, lalu kita mencari tahu apa sih strateginya agar kita bisa tahu ketika kita mencap soal tersebut. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ada the North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Nah, ketika kita memiliki sebuah soal structure, maka kita harus selalu fokus ke hal subject dan verb. Nah, subject dan verb ini menjadi bagian inti dari sebuah kalimat. Jadi, satu kalimat harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Subjek, kita bisa lihat di sini contohnya ada the North Platte River. Ini sudah jelas, ini adalah subjeknya. Tahu dari mana ini adalah subjeknya? Ada the di sini. The itu menjadi salah satu ciri-ciri bahwa ini adalah sebuah subjek. Ini ciri-cirinya. Oke, kemudian kita sudah tahu ada subjek di sini. Kita cari apakah sudah ada verb. Di sini ada from Wyoming into Nebraska. Ada from dan into. From dan into ini salah satu contoh atau tanda bahwa setelahnya adalah noun. Jadi setelah from itu noun, setelah into itu juga noun. Nah, maka dari itu ini belum ada verbnya. Kita cari verbnya. Ingat, satu kalimat harus ada satu subjek dan satu verb. Tidak boleh lebih. Tidak boleh ada dua subjek untuk satu verb. Tidak boleh ada satu subjek dan verbnya ada dua. Tidak boleh. Jadi harus imbang 1 plus 1. Seperti itu. Nah, kita cari nih. Kalau untuk pilihan A, di sini ada it flowed. Nah, artinya kalau di sini sudah ada satu subjek, dan di sini kita butuh satu verb. Kita cari yang di sini hanya verb saja. Kalau it flows, it flowed tidak mungkin karena ini ada subjeknya. Nanti jadi double subjeknya. Jadi the North Platte River, it flowed, tidak bisa. Flows ini jawaban paling memungkinkan. Kalau flowing tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau flowing harus ada to be-nya di depannya. Mau di sini harus ada to be. Entah itu is, am, are, was, were, be, been. Flowing itu harus bertemu dengan verb to be dulu di depannya. Kemudian with flowing water tidak perlu. Kita tidak perlu with. Tidak perlu tambahan apa-apa. Kalaupun ini harus menggunakan flowing sebagai verbnya, maka tetap harus butuh to be, karena verbing butuh to be untuk menjadi pasangan verb. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oleh karena itu, jawabannya untuk soal nomor 1 ialah B. Ingat, subject verb agreement. Satu subjek, satu verb. Tidak boleh ada tambahan apa-apa. Nah, ini sudah cocok. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, kita bisa lihat di situ, the prisoners were prevented from speaking to reporters because bla bla bla. Kita bisa lihat di sini sudah ada subjek. Subjeknya adalah prisoners, verbnya di sini adalah to be ya. Tahunya dari mana? Ada the di sini dan di awal kalimat. Kemudian di sana ada verb. Ya, kalau gitu kita nggak perlu subjek atau verb lain lagi dong. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada because. Because ini kan menghubungkan ya. Nah, salah satu tanda bahwa di sini ada because menunjukkan bahwa setelah because kita harus mencari satu subjek dan satu verb. Harus ada satu subjek dan satu verb. Ingat, kita cari yang ada subjeknya terlebih dahulu. Subjek, kalau kita mengikuti pola yang ini, maka dimulai dari the. Maka jawaban A ini salah ya, karena tidak ada pola the. Antara
B, C, dan D. Kita bisa lihat the story bisa, the public to hear bisa, the superintendent bisa. Tapi kita bisa lihat verbnya yang mana nih? The story in the papers, the superintendent did not want. Nah, kita bisa lihat di sini mana nih yang verbnya paling cocok. Sini subjeknya sudah ada, kemudian verbnya di sini didn't want, maka verbnya di sini. Kemudian the public to hear, di sini ada verb juga, subjeknya yang ini subjek, kemudian did not want, itu verb. Yang paling cocok adalah jawaban D. Ini jawaban yang paling benar. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa subjek dan verb itu kalau khusus ada did not-nya di sini, ada want-nya, maka bersebelahan langsung ya. Kan want, kan verbnya adalah want di sini sebenarnya. Nah, want ini kan membutuhkan objek. Jadi sisanya adalah lainnya ini objek. Jadi tidak lompat-lompat. Subjek dan verb berdampingan secara langsung di sini. The superintendent did not want. Tidak mau apa? The story in the papers. Ceritanya itu masuk ke koran. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi fokus. Di sini ada satu subjek, satu verb. Kemudian di sini ada because. Ada because, maka sudah jelas ketika di situ ada because, ketemu lagi di depannya ada subjek dan verb. Kayak gitu. Jadi kalau ada because, maka harus ada subjek dan verb lagi di depannya. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nomor 3. Like Thomas Berger's fictional character, Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important event took place. Nah, ini sama kita yang di belakang koma kita hiraukan aja ya. Di sini ada subjek, di sini ada verb, verbnya dalam bentuk past. Di sini juga ada verb lagi, took place, verb. Tapi di sini belum ada noun-nya. Di sini ada where sebagai konektor. Nah, artinya berarti rumusnya seperti ini. Subjek, verb, kemudian where, kemudian depannya subjek dan verb. Nah, ingat, ini adalah konektor seperti ini. Kita berarti membutuhkan ada subjek dan verb, kemudian setelah where juga ada subjek dan verb. Sebelum where, subjek dan verbnya sudah ketemu, ada Lauderdale, kemudian ada manage di situ. Kemudian setelah where, maka kita harus mencari ada subjeknya. Karena kita sudah ketemu verbnya ya, adalah took place. Maka kita cari nih subjeknya yang mana? Subjeknya, ciri-ciri subjek adalah ada it was. Kita cuma tinggal nyari subjek. Kalau pilihan A nggak mungkin karena ini nanti verbnya jadi double. There was juga. There was juga tidak mungkin. Jadi pilihannya antara C dan D, an extraordinary number atau an extraordinary number existed. Existed juga tidak mungkin. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C. Jadi satu subjek, satu verb, satu subjek, satu verb. Ingat, kalau ada konektor-konektor seperti ini berarti rumusnya S, V, kemudian ada C, S, V. Seperti ini ya, konektor-konektor seperti ini ya. Jadi ada subject verb, konektor, subject verb. Jadi where di sini menghubungkan antara subject verb yang pertama dengan subject verb yang kedua. Ingat, di sini juga ada of. Artinya, di belakang of kan noun ya. Maka kita cari nih yang hanya noun saja. Kalau misalkan ada verb was jelas salah. Karena itu bukan hanya noun, tapi juga ada verbnya di situ. Berarti kita hanya mencari nounnya saja. Oke, kita lanjut part nomor keempat. Oke, bla bla bla. Tea plant are small and white. Nah, di sini ada verb. Verbnya sudah ketemu are.
Di sini sudah ada subjeknya. Harusnya sudah ketemu ya, tapi kenapa di sini T-plan, tapi verbnya are, harusnya T-plans ya. Kok bisa? Nah, berarti ini bukan subjeknya masih ada di depannya lagi, keseluruhan kayak gitu. Jadi subjeknya sebenarnya bukan ini, tapi justru malah di depannya, karena ini tidak match. Ini tidak match. Berarti ini keliru, tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Ini tidak cocok karena tidak subject verb agreement. Oke, berarti kita cari nih yang bisa menjadi plural di sini. The tidak mungkin karena kalau kita nambah the nggak akan merubah itu menjadi plural. Kemudian on the juga tidak mungkin. Having flowers mungkin ya. Flowersnya. Nah, berarti antara C dan D. Paling tepat jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D paling tepat? Karena ingat kalau subjek awalannya pasti ada the-nya kalau di awal kalimat. Salah satu tandanya itu ada the-nya. Kalau having itu tidak. Itu dalam bentuk gerund. Berarti paling tepat jawabannya adalah pilihan yang D. Jadi the flowers of the tea plant are small and white. Nah, jadi verbnya itu are, subjeknya ini adalah flowers. Nah, kan flowers kan jamak nih, lebih dari satu. Pas. Verbnya di sini juga are. Jadi kalau misalkan T-plan-nya di sini nggak ada nih, kita coret kata T-plan-nya sama kata of-nya, of the-nya, itu nggak masalah. The flowers are small and white. Kayak gitu aslinya, kayak gitu. The flowers are small and white. Jadi seperti itu. Ingat, subject verb agreement. Subjeknya misalkan dia singular, maka bentuk verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya dalam jumlahnya itu plural, maka verbnya juga menunjukkan atau mengindikasikan bahwa itu diperuntukkan untuk jumlah plural. Jadi subject verb agreement harus cocok. Oke, lanjut ke nomor 5. Case studies are. Udah tepat sekali. Case studies. Ini subjeknya. Case studies lebih dari satu. Are. Ini verbnya. Cocok. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Nah, di sini koma. Bla bla bla. Used extensively by numerous researchers. Nah, di sini ada koma. Lihat, kalau ada koma di situ berarti menunjukkan bahwa ada dua subjek masing-masing. Subjek verb, kemudian bawahnya juga subjek verb. Kayak gini ya. Nah, ketika dalam satu kalimat ada satu subjek verb, kemudian ketemu lagi dengan satu subjek verb yang lainnya, maka kita harus membutuhkan penghubung. Kita harus menaruh penghubung atau konektor di sini. Ada konektornya ya, harus ada konektornya. Nah, kita cari dulu nih case study subject verb. Nah, di sini sudah ketemu. Nah, di kalimat setelah koma, verb yang muncul di sini adalah used. Verb. Nah, verbnya itu pakai used. Tapi kalau kita misalkan lihat di sini, pilihannya itu antara they are. They are. Tapi ada yet di sini. Nah, maka kita harus nyari yang ada konektornya dulu. Berarti jawaban A jelas salah, jawaban B jelas salah, jawaban C dan D kemungkinan yang benar karena ada konektor yet di sini. Berarti sudah tahu ya antara C dan D. Di situ kita harus nyari tahu mana nih yang paling tepat. Nah, ingat verbnya di sini itu menggunakan verb 3. Jadi ini bukan verb 2.
Taunya dari mana? Di sini ada by. Nah, ketika di sini ada by, maka depannya biasanya verb 3 dan bentuknya bentuk pasif. Jadi bentuk pasif, passive voice itu biasanya to be plus verb 3 atau past participle, kemudian diikuti by di belakangnya. By bla 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 bla. Nah, kita bisa lihat polanya di sini. Ada used verb 3, ada by di sini. Berarti kita tinggal nyari to be. Nah, di antara C dan D yang ada pilihan to be-nya adalah yang pilihan D. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Seperti itu. Jadi untuk soalnya harus ingat ada satu subjek, satu verb. Harus selalu ingat itu pola itu. Nah, kemudian ketika dalam satu kalimat ternyata subjek verb pasangan yang seperti ini ada dua, maka ada konektornya di situ, baru ketemu subjek verb lagi. Harus diindikasikan bahwa di situ ada konektor yang paling tepat. Jadi tidak boleh subject verb ketemu langsung dengan subject verb. Harus ada konektornya. Konektornya contohnya tadi ada where, ada yet di sini. Jadi untuk menghubungkan antara subject verb yang bertemu dengan subject verb yang lainnya. Seperti itu.